Halo guys, kali ini saya dan teman-teman saya akan menguji regresi linier sederhana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama teman saya. Nama saya Sobrina Villa, T 2019 5010. Nama saya Winda Mayangsari, T 2019 5024. Nama saya Suratul Airoh, NIM T 2019 5026. Kami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UINKAS Jember. Sebelum kami mempraktekkan, jangan lupa di like and subscribe teman-teman. Kali ini kita akan uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita siapkan bahan-bahannya, yaitu SPSS, Excel, dan catatan. Analisis regresi linier sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, kita itu pengen tahu ada pengaruh nggak sih? Misalnya, variabel bebas kita terhadap variabel terikat kita. Nah, dan untuk menguji ini, kita itu memerlukan syarat. Syaratnya ialah, yang pertama, item-item yang kita miliki itu harus valid dan reliable. Pastinya kalian sudah mengerti tentang valid dan reliable-nya suatu item. Kemudian, normal dan linear. Jadi, dua syarat ini itu wajib harus memenuhi kalau kalian ingin uji regresi linier sederhana, yaitu valid dan reliable, kemudian normal dan linear. Untuk dasar pengambilan keputusan, di sini kita pilihkan cara yang mudah. Sebenarnya ada berbagai macam cara, tapi kita pilihkan yang ini saja, yaitu dasar pengambilan keputusan. Dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Mungkin kalian akan bingung untuk memahaminya. Jadi supaya lebih mudah kita langsung aja ke contohnya. Oke, nah ini adalah data yang seperti biasa kita gunakan sebagai contoh. Nah, jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Sebagai contoh namanya adalah religiusitas dan agresivitas. Jadi untuk uji regresi linier sederhana, kalian kopikan seluruh totalnya ini ke SPSS. Kemudian kalian copy, buka SPSS kalian, terus paste. Kemudian ke variabel view. Untuk nama di baris pertama kalian rubah menjadi X. Baris kedua rubah menjadi Y. Untuk desimalnya rubah aja menjadi 0. Kemudian untuk label variabel X kita tadi beri nama religiusitas. Untuk variabel Y-nya agresivitas. Jadi teman-teman, ini hanya contoh saja. Jadi variabel X dan Y-nya ini sesuaikan dengan variabel milik kalian. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kembali ke data view, kemudian analyze, regression, kemudian linear. Setelah muncul text box linear regression, kalian klik variabel X, religiusitas, kemudian pindah ke independence. Maksud dari independent ini adalah variabel bebas. Nah, kemudian agresivitasnya kalian klik pindah ke independence. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian tinggal langsung oke aja. Nah, akan keluar data tampilan seperti ini. Nah, data inilah yang kita baca bahwa variabel bebas kita itu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat kita. Jadi, cara baca datanya itu bagaimana? Kita buka catatan kita kembali. Setelah muncul data seperti ini, tadi kalian ke arah ANOVA table atau ANOVA dan perhatikan di pojok kanan
ada F dan signifikansi. Jadi, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi kalian lihat di sini nilai signifikansinya adalah 0,000, otomatis variabel X itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dengan begini, kita tinggal menuliskan kesimpulan akhirnya saja. Nah, kalian bisa buat kesimpulan di catatan tersebut. Jadi, bikin kesimpulannya gini. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung ialah 14,849 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel religiositas X terhadap variabel agresivitas atau variabel Y. Kemudian muncullah pertanyaan, seberapa kuat sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Itu bisa dipresentasikan nggak? Oh bisa, misalnya sekian persen pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, untuk data ini kita kembali ke hasil yang ada di sini. Kemudian kalian lihat ke arah model summary. Nah, di model summary inilah kita bisa tahu berapa kuat sih nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini R-nya adalah 0,451, sedangkan R-square-nya adalah 0,204. Kalau misalnya kita pakai contoh variabel kita, jadi di sini kita bisa tahu bahwa variabel religiositas itu memiliki pengaruh terhadap variabel agresivitas, yaitu sebesar 20,4%. Nah, 20,4% ini dapat dari mana? Kalian bisa lihat dari R-square. R-square di sini adalah 0,204. Nah, dan ini kalian rubah menjadi persen, yaitu 20,4%. Kalau sudah tahu seperti ini, kita bikin kesimpulannya. Oke, kalian lihat lagi di catatan yang ada di sini. Di sini kita sudah membuat catatannya. Bisa kalian bold sendiri di laptopnya biar tahu bedanya. Jadi, kalau sudah tahu berapa nilai R-square-nya, kita bisa menyimpulkan dengan kalimat seperti ini. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai atau hubungan R, yaitu sebesar 0,451. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,204. yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau religiositas terhadap variabel terikat atau agresivitas adalah sebesar 20,4%. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.